Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 12. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wang Zhong yang sudah berubah ke mode Haus Darah Asura kali ini sudah bersiap untuk membantai Lindong. Dia pun berkata, "Sekarang aku percaya bahwa kamu sebanding dengan Lilantian. Tetapi, walaupun kamu bisa sebanding dengan Lilantian, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkanku." Kepercayaan diri dan juga ancaman dari Wang Zhong itu, menurut banyak orang mungkin memang menakutkan, namun tidak untuk seorang Lindong. Dan kali ini, Lindong pun berkata, "Apa kau bilang, Lilantian? Kalau begitu, akan kukalahkan kau seperti aku mengalahkan Lilantian." Wang Zhong yang geram karena Lindong tidak takut padanya pun kali ini meluncur dengan cepat sambil berteriak, "Bajingan sombong!" Dengan tombak iblis darah Asura kini Wang Zhong akan membunuh Lindong. Namun dengan cepat Lindong mengeluarkan batu puncak penjara besar. Dan sekali lagi, batu itu menghalangi serangan dari Wang Zhong. Benturan keras dari tombak dan batu itu pun terjadi di udara. Karena Lindong juga tidak ingin membiarkan Wang Zhong yang sombong itu bertindak semena-mena. Kali ini Lindong akan mengalahkannya untuk memberinya pelajaran supaya tidak terlalu sombong. Lindong pun menambahkan tekanan pada batu puncak penjara besar. Dan seketika, batu itu pun menjadi tambah besar dan juga tambah berat. Wang Zhong yang ada di bawahnya terlihat sangat kecil. Namun kali ini Wang Zhong masih berusaha menahan batu itu dengan tombak iblisnya. Cahaya terang pun kali ini muncul akibat dua pusaka dewa yang saling bergesekan itu. Dan akhirnya, boom! Wang Zhong pun kalah dalam duel dua pusaka di udara. Tubuhnya kali ini tertindih oleh batu puncak penjara besar di lantai. Lindong yang melihat hal itu pun berkata, "Rasakan kau tertindih gunung Anastasia Kosasih milikku." Namun tiba-tiba saja gunung itu mulai bergetar. Dan hal ini membuat Lindong sangat kaget. Kenapa tiba-tiba batunya bisa bergerak? Karena selama ini tidak ada orang yang bisa menggerakkan batu puncak penjara besar selain Lindong. Dan ternyata yang menggerakkan itu adalah Wang Zhong. Dia yang tertindih batu puncak penjara besar pun kali ini tidak mati dan malah berhasil mengangkatnya. Dengan wajah yang geram dan menahan rasa yang berat, Wang Zhong pun berkata, "Lindong, akan kubuat kau menyesali hal ini." Lindong yang melihat Wang Zhong mampu mengangkat batu itu pun kemudian menjadi kaget dan dia berteriak. Dia bisa menahan beratnya batu puncak penjara besar. Bocah Wang ini benar-benar sangat kuat. Dan kini, Wang Zhong yang sudah berhasil keluar dari tindihan puncak penjara besar pun akan membalas perbuatan dari Lindong. Dia pun meluncur dengan cepat ke arah Lindong sambil membawa tombaknya. Namun Lindong yang tidak mau kalah, dia pun kembali menggunakan batu puncak penjara besar untuk menghalangi pergerakan dari Wang Zhong. Dan kali ini, ada sebuah tekanan gravitasi yang sangat kuat dikeluarkan oleh Lindong melalui batu puncak penjara besar, di mana hal ini berhasil membuat pergerakan dari Wang Zhong terbatasi. Dia pun sangat kesal dan berteriak pada Lindong, "Beraninya kau menahan pergerakanku? Apa yang kau lakukan, bajingan?" Wajah Wang Zhong kali ini menjadi merah akibat menahan gravitasi yang berat dari puncak penjara besar. Dia menatap Lindong dengan penuh amarah karena tidak mampu menjangkau Lindong saat ini. Lindong yang masih menahan pergerakan Wang Zhong pun kini tertawa dan kemudian dia mengatakan, "Diam saja kau di sana dan jadilah samsak tinjuku." Dari jarak yang cukup jauh, Lindong pun memukuli Wang Zhong yang sudah tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kali ini terkena pukulan dari Lindong. Hal itu benar-benar membuat Wang Zhong kesakitan. Dia pun benar-benar emosi, tapi tidak mampu berbuat apapun dan Wang Zhong hanya bisa mengancam, "Lindong, kau akan mati hari ini." Lindong yang melihat Wang Zhong sudah terluka cukup parah pun kini menertawakannya dan dia berkata, "Allah, kau cuma bisa ngomong saja, maju sini kalau berani." Setelah berkata seperti itu, Lindong kembali menahan pergerakan dari Wang Zhong dengan batu puncak penjara besar.
dan kemudian kembali memberikan tinjuan. Hal itu dilakukan oleh Lindong berkali-kali, dan serangan dari Lindong benar-benar membuat Wang Song tidak berkutik. Lindong pun tertawa dengan keras dan mengatakan, "Aku juga bisa membuli yang lemah." Kata-kata Lindong itu benar-benar membuat Wang Song terprovokasi. Tubuhnya yang sudah terluka, yang bahkan dari mulutnya sudah keluar darah pun tidak mau kalah dari Lindong. Dia pun melihat Lindong dengan tatapan penuh kebencian, kemudian berkata, "Lindong, kau benar-benar membuatku marah." Lindong yang tidak takut dengan ancaman dari Wang Song pun kali ini akan mengakhiri pertarungan. Dengan cepat Lindong mengeluarkan tapak pembelah lautan. Seketika muncullah air yang terbentuk dari energi Yuan yang langsung mengarah pada Wang Song. Sambil melakukan jurus itu, Lindong berkata, "Bacot terus, rasain nih jurusku." Wang Song yang tidak mau kalah pun dia berteriak pada Lindong, "Bersiaplah untuk mati." Tidak lama setelah itu Wang Song mengeluarkan teknik darah iblis Asura. Seberkas aura merah menyelimuti seluruh tubuh Wang Song, dan dalam sekejap kekuatannya pun meningkat sangat pesat. Di mana pada saat ini sebuah tato merah seperti retakan darah pun mulai memenuhi tubuh Wang Song dan mulai merembet ke wajahnya. Dan akhirnya tubuh Wang Song pun kali ini bergabung dengan tombak iblis darah Asura miliknya. Aura merah mengerikan benar-benar membuat atmosfer di dalam ruangan itu menjadi mencekam. Lindong yang melihat Wang Song bergabung dengan tombaknya pun menjadi sangat terkejut dan sontak dia berkata, dia benar-benar bisa bergabung dengan senjatanya. Tubuh Wang Song yang sudah bergabung dengan tombak iblis pun melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Lindong. Segel pembelah lautan Lindong pun diterobos dengan mudah oleh Wang Song sambil berteriak, "Lindong, matilah kau!" Lindong yang tidak takut dengan serangan dari Wang Song pun kali ini menatapnya dengan mata yang tajam dan dia berkata, "Apa ini serangan terkuatmu? Aku akan melawannya." Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai mengeluarkan teknik untuk melawan serangan milik Wang Song. Dan tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Jari pemenjara surgawi level 4, jari penghancur dunia." Dengan cepat dari langit-langit mereka bertarung. Kini keluar satu jari emas raksasa milik Lindong yang akan melawan teknik dari Wang Song yang sudah menggabungkan dirinya dengan tombak iblis darah Asura. Dan akhirnya, BAM! Wang Song yang sudah bergabung dengan tombak itu bertabrakan dengan jari pemenjara surgawi level 4 milik Lindong. Sebuah cahaya hitam dan emas kali ini muncul di udara. Wang Song yang merasa bisa mengatasi jari milik Lindong pun berteriak, "Dasar bodoh! Apa kau pikir bisa menghentikanku? Terimalah serangan terkuatku ini, darah iblis Asura." Kedua serangan kuat itu masih saja berbenturan di udara. Semakin lama semakin kuat. Aura dari Wang Song terus meningkat, begitu juga dengan aura jari pemenjara surgawi milik Lindong. Lindong yang melihat aura tombak iblis darah Asura itu seketika seperti melihat monster raksasa dengan hawa membunuh yang luar biasa. Dan kini melesat ke arah Lindong. Wang Song pun berteriak, "Lindong, akan kugunakan darahmu untuk mencuci tombakku." Tekanan yang diberikan oleh Wang Song semakin kuat. Namun jari milik Lindong juga tidak mudah untuk dihancurkan. Kedua teknik itu pun masih saling mendorong satu sama lain. Dan kedua teknik itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan kalah. Hal ini membuat Wang Song sangat kaget karena serangan terkuatnya mampu dihentikan oleh Lindong. Sambil melihat Wang Song, Lindong pun tersenyum kemudian mengatakan, "Artefak jiwa level rendah seperti itu tidak akan bisa membunuhku. Aku akan menyerap seluruh energi dari artefakmu. Batu pelahap, saatnya beraksi." Dalam sekejap aura dan seluruh energi dari tombak iblis darah Asura pun berputar, kemudian melesat ke arah Lindong karena terserap oleh batu pelahap di dalam tubuh Lindong. Dan dalam sekejap saja, energi Yuan dari Lindong pun meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Song yang melihat hal ini pun benar-benar tidak percaya. Dia benar-benar syok dan kemudian berteriak, "Tidak mungkin, dia menyerap energi tombak darahku." Dan kini, Lindong yang akan mengakhiri pertarungan pun berkata, "Haha,
Dengan begini, bisa kutambahkan lagi teknikku untuk menyerangmu. Seketika udara di atas kepala Lindong pun berputar, dan kini muncullah 3 lubang yang akan mengeluarkan jurus dari Lindong. Hal ini membuat Lindong tersenyum sinis ke arah Wang Zhong. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun berteriak, "Jari pemenjara surgawi level 1, jari pemenjara surgawi level 2, jari pemenjara surgawi level 3, keluarlah!" Ketiga jari yang dipanggil oleh Lindong itu pun keluar dari dalam lubang udara di atas kepala Lindong dan kemudian bergabung dengan jari pemenjara surgawi level 4. Dan kali ini, 4 jari dengan level yang berbeda siap menghancurkan Wang Zhong. Kekuatan milik Lindong itu benar-benar luar biasa. Sampai Wang Zhong yang melihatnya kini menjadi ketakutan dan dia berteriak, "Sialan, kenapa bocah sepertimu lebih kuat dariku? Lindong, aku akan membunuhmu." Dan akhirnya, ledakan besar terjadi di lokasi pertarungan antara Lindong dengan Wang Zhong. Sebuah cahaya terang muncul akibat ledakan itu, yang bahkan di ruang penonton pada saat ini layar yang menyiarkan pertarungan Wang Zhong dengan Lindong pun mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Semua penonton pun menutupi mata mereka. Dan kini penonton menjadi heboh dan mereka sontak berkata, layar monitornya telah rusak. Pertarungan antara Wang Zhong dan Lindong memang sangat luar biasa. Kaisar Mo Jiangtan yang juga menyaksikan hal itu pun kali ini tertawa. Dan dia berkata, sayang sekali, kita belum bisa melihat hasilnya. Tapi aku yakin kamu pasti menang. Yang dimaksud kamu oleh Kaisar Mo Jiangtan adalah Lindong. Karena sejak awal, Kaisar Mo memang sudah berada di pihak dari Lindong. Ketua Lin Fan kemudian berkata di dalam hatinya, orang itu tidak melihatnya, tapi aku melihat dengan sangat jelas. Pada saat ini Ketua Lin Fan percaya bahwa Lindong yang akan keluar sebagai pemenang. Dan kini di ruang pertarungan Wang Zhong dan juga Lindong terdapat asap yang memenuhi ruangan itu. Dan di sana hanya ada satu orang yang berdiri, yaitu Lindong. Suara dalam hati Ketua Lin Fan pun pada saat ini mengiringi Lindong yang berdiri tegak. Karena Ketua Lin Fan mengatakan, kau dan Lin Langtian akan menjadi orang yang paling dihormati di klan Lin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong sudah berhasil mengalahkan Wang Zhong saat ini? Ataukah pertarungan sengit itu masih akan kembali berlanjut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.